YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Rombongan pengantin di Magelang salah alamat. Ya, dengan membawa aneka seserahan, mereka justru masuk ke rumah orang lain yang tengah menggelar lamaran. Ya, sontak saja kisah mereka ini viral di media sosial. Kamu salah alamat ini, guys. Ngakak deh. Rombongan pengantin ini sontak bingung. Rumah yang mereka datangi rupanya salah. Di rumah ini juga tengah ada hajatan sehingga para anggota rombongan terkecoh. Enggak paham. Diangkut semua itu barang-barang. Sontak mereka membawa kembali seserahan yang sudah dibawa masuk ke dalam rumah. Pemalang. Usut punya usut, rupanya salah alamat ini terjadi karena ada dua hajatan di lokasi yang sama dengan pengantin yang berasal dari luar kota. Namanya juga tamu dari luar kota. Rombongan pengantin ini menurut saja saat diarahkan menuju ke rumah warga yang sedang lamaran. Itu mungkin jadi kenangan hidup ya Mas. Sangat-sangat kami khususnya pengantin karena pengunjung sempat salah alamat. Sementara itu keluarga yang tengah melangsungkan lamaran juga tak mempermasalahkan kejadian ini. Pengunjung pengantin itu yang keliru itu sudah masuk Pak, sudah masuk, mau ditata, mau kasih minuman itu loh. Terus saya, nah ini salah ini keliru Pak, seharusnya nggak kesini. Ini mau menerima lamaran itu, nggak pengantin. Nah terus itu jadi rame. Lain kali ada baiknya undangan diperjelas dan dibuat lebih detail agar tidak salah alamat lagi ya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya, kalau tadi ada salah alamat, yang satu ini Mirva ada salah parkir. Sejumlah kendaraan bermotor nekat parkir di jalur pedestrian milik pejalan kaki di sepanjang Jalan Ciater Raya Maruga, Serpong, Tangerang Selatan. Ya, ironisnya hingga kini pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memiliki peraturan daerah khusus terkait jalur pedestrian pejalan kaki dan hanya mengacu pada peraturan Kementerian Perhubungan. Jalur pedestrian yang selayaknya dikhususkan bagi pejalan kaki dipenuhi parkir liar. Hal ini terlihat di sepanjang Jalan Ciater Raya Maruga, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Umumnya pengendara memarkirkan kendaraannya di jalur pejalan kaki karena tidak ada lahan parkir. Tak hanya merusak jalur pedestrian yang baru dibangun, hal ini juga mengganggu dan membahayakan pejalan kaki. Prihatin aja ya, ini kan proyek trotoar yang sudah sedemikian apik dan bagusnya di Tangsel sekitar Serpong ini baru aja jadi, dan seharusnya trotoar ini digunakan untuk pejalan kaki, namun ternyata lebih banyak digunakan untuk mobil parkir ataupun digunakan untuk parkir tempat usaha. Sayang banget. Data dari situs yang dilansir oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE Kota Tangerang Selatan menyebut jalur pedestrian ini memakan anggaran 15 hingga 21 miliar rupiah. Namun sayang, pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memiliki peraturan daerah khusus terkait jalur pedestrian dan hanya mengacu pada peraturan Kementerian Perhubungan. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Jalur pedestrian pejalan kaki di Jalan Ciater Raya Maruga, Serpong dipenuhi parkir liar kendaraan bermotor. Ya, untuk membahas lebih dalam kita terhubung dengan Kepala Bidang Lalu Lintas di Sub Tangerang Selatan, ada Pak Ika. Pak Ika, selamat siang. Saat ini apakah masih ada parkir liar yang terjadi di jalur pedestrian tersebut? Selamat siang Pak Pandi, terima kasih atas waktunya mungkin. Keberadaan parkir liar saat ini sebenarnya kita sudah melakukan beberapa langkah untuk menindaklanjuti parkir yang ada di sana. Nah, kami dari Dinas Perhubungan sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, diantaranya adalah kepolisian, Satpol PP, dan juga PU. Nah, ke depan kami juga di sini akan melakukan adanya parkir tepi jalan umum, di mana ini untuk mengakomodir pengguna jalan di sana ataupun orang-orang yang
berkegiatan di sana lah, begitu Pak. Iya. Pak Ika, apakah sudah ada aturan terkait parkir liar di jalur pedestrian pejalan kaki ini atau apakah juga sudah ada sanksi begitu bagi yang melanggar? Sebetulnya secara aturan ini kalau di peraturan ketertiban umum tidak boleh diparkir di pedestrian. Tetapi mengacu kepada PM 96 tahun 2015 tentang manajemen rekayasa lalu lintas, ini di mana apabila di jalan tersebut mempunyai jalur 4/2D, 4 arah 2 jalur, atau visi rasionya masih di bawah 0,7, itu dapat kita membuat jalur tepi jalan parkir tepi jalan umum. Tepi jalan umum ini nanti kita buat di sana untuk mengakomodir pengguna-pengguna kendaraan yang ada di area Jalan Rawabuntu ini, Mbak Mirpa. Baik, Pak Ika. Jadi sebenarnya untuk saat ini para pengendara, para pengemudi yang memiliki kendaraan dan parkir di atas jalur pedestrian ini disangsikah ketika mereka memarkir kendaraan di atas jalur pedestrian tersebut? Tentunya nanti kita pasang rambu, Pak, memasang rambu dilarang parkir, dan setelah pasang rambu penindakan ini bisa dilakukan nanti oleh kepolisian. Itu nanti, jadi kalau sekarang mereka masih bebas, Pak? Sekarang sudah dipasang, Pak. Sudah dipasang? Sudah dipasang dari semalam kita pasang untuk dilarang parkir di sana. Jadi sanksinya apa ketika masih ada yang melanggar, Pak? Ya tentunya ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, Pak. Artinya mungkin tindakan tilang dari pihak kepolisian. Oke, kalau diderek tidak mungkin? Diderek kita belum punya aturan yang mengacu untuk penderekan seperti halnya di DKI, Pak Pandi. Apakah nanti akan ada aturan itu? Sudah direncanakan? Memungkinkan tidak, Pak? Untuk peraturan yang seperti halnya dilakukan oleh DKI, ini tentunya kita perlu kajian, Bu Mirpa. Nanti ya arahnya untuk ke depan, saya rasa nanti ini kita akan sesuaikan juga dengan kondisi yang ada di Tangerang Selatan. Baik, kita harapkan para pengendara semakin tertib untuk memarkir kendaraan mereka dimanapun itu, termasuk juga di jalur pedestrian. Terima kasih Pak Ika untuk informasinya bersama kami. Selamat siang Pak Ika. Pemirsa iNews genap berulang tahun yang ke-6. Seperti apa kisah di balik layar, kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.